Ini kan dataran tinggi ya, kurang lebih 300 mdpl ya. Itu saya menggunakan karbohidrat 40%, dengan proteinnya juga 40%. Sisanya saya gunakan untuk seratnya. Berbeda wilayah, berbeda ketinggian tempat, itu juga mempengaruhi pakan yang akan diberikan gitu. Karena mereka memerlukan energi juga di luar dari protein yang dibutuhkan gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru mulai beternak, jangan terpaku kepada angka protein keringnya. Tapi juga harus dilihat berapa kandungan energi yang ada di dalam bahan konsentrat yang dibuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bayu, owner dari Sumber Rahmat Rezeki Farm. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang bank pakan kita ya. Bank pakan kita ini pakan kering sebenarnya. Kita juga punya beberapa hijauan di sini, punya lahan hijauan juga. Tapi mungkin yang akan kita sedikit bahas terkait bank pakan yang ada di belakang saya ini. Oke. Di sini banyak drum ya. Ini saya isi dengan onggok. Onggok itu adalah bahan limbah dari penggilingan singkong yang biasanya dijadikan tapioka. Onggok-onggok ini memang berbahan dasar untuk memenuhi karbohidrat gitu. Jadi sangat murah ya, bahan karbohidrat dan sangat murah di tempat saya. Dan ini saya gunakan khusus untuk pejantan-pejantan. Untuk pejantan-pejantan Idul Adha. Yang proyeksi jangka panjang ya, jangka panjang itu saya tambahkan dengan onggok ini gitu. Berbeda dengan nanti divisi fattening ya, betina. Itu juga beda pakannya karena di sini kita pakan berbeda-beda. Nggak semuanya kita samakan gitu. Untuk meminimalisir budget yang ada seperti itu. Ini juga kita banyak stok kangkung kering ya. Kangkung kering itu sebagai bahan serat. Kita sangat memerlukan ini sebagai pengganti serat dari hijauan gitu. Ini memang kalau dilihat memang cukup banyak karena memang saat panen kita membeli sangat banyak gitu. Yang kita ketahui bahwa rendeng kangkung itu sampai di tempat kita kalau waktunya belum panen itu harganya bisa di atas 3.000. Namun kalau dia waktunya panen raya dia bisa di bawah 2.000 gitu. Jadi disitulah sebenarnya keuntungan kita gitu. Kita bisa memanage waktu panen dari bank pakan kita supaya biaya pakan itu bisa diminimalisir sekecil mungkin. Oke. Terus sini saya mau jelaskan juga di sini kita ada bahan-bahan konsentrat ya karena memang kita buat konsentrat itu sendiri. Jadi kita mandiri membuat konsentrat yang kita yakinin bahwa dengan kita membuat sendiri hasilnya pun kita bisa mengetahui sendiri. Kita bisa memaksimalkannya sendiri. Kita tahu apa yang kurang dan apa kelebihannya seperti itu. Oke, ini kita menggunakan rumput apa ya? Rumput pacong nih. Ini pacong dengan rumput odot. Kita layukan dulu untuk kita berikan di hari esoknya seperti itu. Oke, nah saat ini mungkin saya mau jelaskan sedikit. Kita lagi pengadukan pakan ya. Kita pengadukan pakan masih secara manual. Di sini bisa kita lihat ini hasil dari konsentrat yang kita buat sendiri ya. Kita sudah ujikan lab juga. Sebenarnya konsentrat itu yang perlu rekan-rekan tahu juga ya, bahwa tidak semua itu yang kadar proteinnya tinggi itu bagus. Jadi perlu diperhatikan bahwa lingkungan sekitar kita apakah mereka membutuhkan karbohidrat yang tinggi atau protein yang tinggi. Jangan sampai salah karena nanti itu akan mempengaruhi pada hasil akhirnya seperti itu. Itulah gunanya ilmu ya, jadi kita bisa belajar dan mengetahui gitu. Kalau memang ini kan dataran tinggi ya, kurang lebih 300 mdpl ya, itu saya menggunakan karbohidrat di angka sekitar 40%. Karbohidrat 40%, dengan proteinnya juga 40%. Sisanya saya gunakan untuk seratnya seperti itu. Jadi berbeda wilayah, berbeda ketinggian tempat, itu juga mempengaruhi pakan yang akan diberikan gitu. Karena mereka memerlukan energi juga di luar dari
protein yang dibutuhkan gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru mulai beternak, jangan terpaku kepada angka protein keringnya, tapi juga harus dilihat berapa kandungan energi yang ada di dalam bahan konsentrat yang dibuatnya. Bahan-bahan yang kita gunakan di sini untuk bahan dasar karbohidrat ya, kita menggunakan polar, kita juga menggunakan dedak ya, juga menggunakan jagung giling. Sedangkan untuk proteinnya kita menggunakan campuran dari bungkil sawit, bungkil kopra, kita menggunakan DDGS dan CGF. Seratnya kita tambahkan dengan yang tadi rendeng kangkung ya. Tapi rendeng kangkung pemberiannya pada saat pengadukan harian, tidak kita bikin di dalam konsentratnya. Jadi konsentratnya hanya full kita buatkan dari bahan karbo dan bahan proteinnya. Ini di sini kita gunakan untuk bahan pakan breeding dan juga bahan pakan di fattening. Hanya kandungan dan jumlahnya yang dibedakan gitu. Kalau di fattening kita gunakan 7% ya dari bobot badan. Kalau di divisi breedingnya saya gunakan hanya kurang lebih 3-4% dari bobot badannya. Selebihnya saya berikan hijauan untuk meminimalisir biayanya. Kenaikan bobot dari hasil fattening kita, alhamdulillah saat ini kita berdasarkan data yang sudah saya catat ya, itu kurang lebih di 3,75 kilo sampai 4,5 kilo per bulan average. Kurang lebih per kilo kebutuhan konsumsi perhariannya ya untuk di fattening itu kurang lebih 3.500 per ekor per hari, average selama 90 hari. Untuk saat ini konsentrat yang kita buat masih kita gunakan untuk kebutuhan di peternakan kita sendiri, dan juga kita kirim ke beberapa mitra kita, dan memang belum kita jual bebaskan karena memang kita masih fokus untuk membesarkan farm ini, juga masih fokus kepada mitra-mitra kita. Sebenarnya ilmu itu banyak didapat ya, banyak didapat dari hasil silaturahmi saya, belajar ke tempat teman-teman akademisi, saya belajar dari YouTube gitu. Jadi semua ilmu itu saya rangkum jadi satu. Mana yang efektif bisa saya gunakan, mana yang efisien bisa saya gunakan dengan hasil yang maksimal gitu. Tentunya saya juga tidak langsung tidak langsung menemui kandungan nutrisi yang seperti ini gitu. Itu sudah melalui perjalanan beberapa kali kegagalan, beberapa kali trial error ya, maksudnya yang ini tidak maksimal gitu. Terus kita belajar lagi dan akhirnya alhamdulillah kita menemukan komposisi yang mungkin menurut kita sudah sangat tepat seperti itu. Saya bercerita sedikit tentang berapa lama ya saya menemukan racikan pakan saya ini. Itu kurang lebih saya 5 kali siklus periode panen ya. Kurang lebih berarti hampir 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih itu saya terus belajar, saya terus mendalami apa yang kurang dari pakan saya. Saya bikin pakan, saya uji lab, bikin pakan uji lab. Jadi kalau kita hanya perkiraan-perkiraan saja itu tidak akan bisa gitu. Tapi kita harus mengujikannya gitu, diujikan apakah memang hasil ini sudah tepat gitu. Dan kita tetap konsisten hingga saat ini menggunakan bahan-bahan yang sama. Walaupun harga naik, kita tetap menggunakan harga yang sama gitu. Jadi perlu diketahui juga untuk teman-teman di luar sana, sebaiknya belajarlah untuk membuat konsentrat sendiri. Karena dengan hasil sendiri akan lebih maksimal menurut saya, karena saya sudah mengalami banyak kegagalan ya di dunia fattening ini. Pakan bergonta-ganti itu akan mempengaruhi dari kenaikan bobot itu sendiri, Mas. Makanya saya walaupun bahan pakan itu lagi tinggi, saya tetap konsisten menggunakannya. Bahkan saya bisa mencari yang lebih murah dari supplier bahan pakan lainnya. Jadi saya tidak memiliki 1-2 supplier pakan, tapi saya memiliki beberapa. Saat yang di sana misalkan harga bungkil sawit sedang tinggi, saya akan mencari ke tempat yang lain gitu. Itulah yang membuat pakan kita konsisten terus.
sedikit sedikit tips dari saya terkait bagaimana membuat pakan yang baik adalah kita harus melihat di sekitar lingkungan dulu, gitu ya. Potensi apa yang ada. Karena semakin dekat lokasi dari bahan pakan itu akan semakin menghemat biayanya. Semakin jauh lokasi bahan pakannya akan membuat harga semakin tinggi. Jadi itu tips yang pertama. Yang kedua, setelah teman-teman membuat meraciknya sendiri, kalau bisa segera diujikan lab. Karena dari situ kita bisa tahu kandungan yang ada di dalam konsentrat yang kita buat gitu. Jadi tidak asal menerka-nerka, oh ini kandungannya sekian, oh ini kandungannya sekian, tidak. Jadi kita harus harus belajar di hal tersebut gitu. Karena nanti konsentrat yang akan kita gunakan juga akan berpengaruh kepada hasil akhir vitamin kita. Seperti itu. Mungkin cukup sekian video dari saya. Jika memang rekan-rekan ada yang ingin sharing, ingin sama-sama belajar, silakan datang ke farm saya. 24 jam terbuka insya Allah. Saya akan membuka dan membagikan tips ke teman-teman semuanya. Saya sangat terbuka untuk membagi ilmu ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.